Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari uji reliabilitas. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kemarin, yaitu adalah uji validitas. Jadi, sebelum kita mempelajari uji reliabilitas, saya akan membahas sedikit tentang uji validitas. Jadi, kemarin antum-antunah sudah saya berikan tugas untuk mengerjakan uji validitas. Jadi, dari hasil pekerjaan antum-antunah itu, antum-antunah menemukan mana saja item yang valid dan item yang tidak valid. Jadi, item yang valid sajalah yang akan kita gunakan atau yang akan kita berikan kepada subjek penelitian kita. Sedangkan jika ada item yang tidak valid, maka item tersebut akan kita buang atau tidak akan kita gunakan dalam kuesioner penelitian kita. Oke, sekarang kita masuk ke materi uji reliabilitas. Sebelum kita masuk atau mempelajari rumus reliabilitas, di sini saya akan mereview sedikit tentang apa sih uji reliabilitas itu. Uji reliabilitas itu adalah untuk memastikan apakah alat ukur yang kita miliki, dalam hal ini adalah kuesioner atau angket yang kita miliki, itu bersifat konsisten atau berkesinambungan atau tidak. Jadi, kuesioner bisa dikatakan reliable jika kuesioner tersebut bila dilakukan pengukuran ulang pada subjek yang mirip atau yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula. Analoginya seperti ini. Di sini saya ingin mengukur panjang suatu benda, tetapi alat ukur yang saya gunakan untuk mengukur benda tersebut, saya menggunakan karet. Sehingga dalam hal ini, alat ukur yang akan saya gunakan untuk mengukur benda tersebut itu bisa dikatakan tidak reliable. Kenapa? Karena sifat karet tersebut elastis. Oke, itulah sedikit review tentang apa itu uji reliabilitas. Oke, sekarang kita akan mempelajari rumus reliabilitas. Di sini di slide ini adalah rumus reliabilitas. Di sini rumusnya saya menggunakan rumus alpha Cronbach. R11 ini adalah nilai reliabilitasnya. Kemudian sigma SI adalah jumlah varian skor tiap-tiap item. Kemudian ST ini adalah varians total. K adalah jumlah item. Seperti biasa, untuk mengerjakan rumus reliabilitas ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan rumus reliabilitas ini. Dalam hal ini, kita tetap menggunakan soal yang kemarin, yaitu soal validitas.
Jadi, untuk mengerjakan rumus reliabilitas ini, berdasarkan soal validitas kita yang kemarin, di sini adalah yang dibutuhkan yaitu adalah K-nya. K yaitu adalah jumlah item. Jumlah itemnya kemarin di soal validitas itu ada 8 item. Jadi di sini kita akan tulis 8, kemudian di sini 8. Berdasarkan di soal validitas kemarin kita memiliki 8 item. Dan bagaimana kita untuk menemukan sigma SI-nya atau jumlah varian skor dari tiap-tiap item. Kemudian yang kedua, bagaimana kita akan menemukan ST-nya atau variance total, kita akan pelajari di slide berikutnya. Ini adalah rumus untuk mengetahui sigma SI-nya atau sigma ST-nya. Atau kita sebut tadi itu adalah variance skor setiap tiap item dan variance total. Ini adalah variance skor tiap-tiap item. Ini adalah rumus variance total. Jadi, untuk menemukan sigma variance skor tiap-tiap item, kita akan mengerjakan ke-8 item tersebut menggunakan rumus ini. Kemudian, hasil dari tiap-tiap item tersebut akan kita jumlahkan. Dan itulah hasil atau sigma variance score dari tiap-tiap item. Contohnya seperti ini. Oke. Di sini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam rumus ini yaitu sigma X kuadrat. Yang perlu kita hitung terlebih dahulu adalah item pertama, sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat sigma X1 kuadrat yang kita peroleh kemarin dari soal validitas itu adalah sebesar 145. Maka kita akan tulis di sini 145. Kemudian kedua yang kita butuhkan adalah sigma X1. Maka kita akan letakkan sigma X1-nya adalah sebesar 43. Kita tulis di sini 43. Kemudian N-nya berapa? N-nya ada 15. Kita letakkan di sini 15. Kemudian kita hitung 145 dikurangi 43 kuadrat, kemudian dibagi 15. Hasilnya adalah 21,74. 21,74 dibagi 15 hasilnya adalah 145. Begitu pula di item yang kedua. Terus kita kerjakan sampai item yang ke-8. Setelah setiap item kita temukan hasilnya, kemudian kita jumlahkan. Dan hasilnya inilah yang kita sebut dengan sigma varian skor dari tiap-tiap item yang akan kita masukkan ke rumus reliabilitas yang ini. Kemudian yang kedua yang akan kita kerjakan adalah bagaimana kita menemukan varians totalnya. Yang saya katakan tadi, untuk menemukan varians total, kita menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk
nilainya yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini berdasarkan soal yang validitas kemarin. Di sini kita akan menggunakan yang Y atau di jumlah ini. Oke. Di sini contohnya seperti ini. Yang kita butuhkan yang pertama adalah sama dengan yang sebelumnya di rumus varian skor tiap-tiap item. Di sini yang kita butuhkan adalah sigma X totalnya yang sudah dikuadratkan. Karena di sini kita menggunakan yang Y, maka sigma Y kuadratnya itu adalah sebesar 8.230. Maka hasilnya kita letakkan di sini 8.230. Kemudian sigma X totalnya yang belum dikuadratkan, kita ketahui sigma Y-nya di sini adalah 334. Maka kita tulis di sini 334. Kemudian selanjutnya tinggal kita hitung. Dan hasilnya ini kita akan masukkan ke dalam rumus varians total itu. Kemudian setelah kita ketahui semua, baru kita kerjakan, kemudian hasilnya kita konsultasikan dengan norma alpha Cronbach. Seperti di slide sebelumnya, untuk bisa dikatakan reliable itu adalah jika nilai alpha Cronbach-nya itu lebih besar daripada 0,6, maka instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan reliable. Selanjutnya adalah bagaimana antum-antunah mengerjakan rumus reliabilitas tersebut. Untuk mengerjakan rumus reliabilitas tersebut, kita tetap menggunakan soal validitas yang kemarin. Jadi sekarang tugasnya antum-antunah adalah menemukan apakah kuesioner atau angket dari soal validitas yang kemarin yang antum-antunah kerjakan itu apakah reliable atau tidak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dalam materi uji reliabilitas. Terima kasih. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.